Dania adalah seorang gadis berusia 25 tahun yang tumbuh dalam keluarga yang hangat dan penuh kasih. Dia memiliki orang tua yang sangat mencintainya, terutama ibunya, yang selalu menjadi sahabat dan panutannya. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan. Dania merasa hidupnya sempurna, terutama setelah menikah dengan Rian, suaminya yang penyayang. Namun, semua itu berubah dalam sekejap. Suatu malam, ibunya mengeluh sakit kepala yang sangat parah. Awalnya, Dania mengira itu hanya masalah sepele, tetapi ketika ibunya mulai mengalami gejala lain seperti mual dan kebingungan, Dania segera membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan yang menegangkan, dokter memberikan kabar buruk. Ibunya didiagnosis menderita tumor otak stadium lanjut. Dunia Dania seolah runtuh. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa sosok yang selalu ada untuknya. Selama beberapa bulan berikutnya, Dania dan keluarganya berjuang melawan penyakit itu. Mereka melakukan segala cara untuk menyembuhkan ibunya, mengikuti pengobatan medis, terapi alternatif, bahkan doa tanpa henti. Namun, semua usaha itu tampaknya sia-sia. Dalam satu malam yang gelap dan sunyi, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya di samping Dania. Kehilangan ibunya membuat Dania merasa hampa dan terasing. Dia tidak hanya kehilangan seorang ibu, tetapi juga sahabat terbaiknya. Rian berusaha menghiburnya, tetapi rasa duka yang mendalam membuat Dania sulit untuk menerima kenyataan. Dia merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang selamanya. Dalam beberapa minggu setelah kepergian ibunya, Dania terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Setelah kehilangan sang ibu, Dania berusaha untuk tetap kuat demi ayahnya dan suaminya. Namun, rasa duka itu terus menghantuinya. Ayahnya juga tidak mampu menghadapi kehilangan tersebut. Dia menjadi semakin terpuruk dalam kesedihan. Setiap kali Dania melihat ayahnya duduk sendirian di ruang tamu dengan tatapan kosong, hatinya semakin hancur. Dania mencoba untuk merawat ayahnya dengan sepenuh hati. Dia memasak makanan kesukaan ayahnya, dan mengajaknya berbicara tentang kenangan indah bersama ibu mereka. Namun, semua usaha itu tampaknya sia-sia. Ayah Dania seringkali terlihat melamun dan tidak mau berbicara tentang perasaan mereka. Dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak berarti lagi tanpa istri tercintanya. Beberapa bulan setelah kepergian ibunya, keadaan ayah Dania semakin memburuk. Dia mulai mengalami masalah kesehatan fisik, tekanan darah tinggi, dan diabetes yang tidak terkontrol. Dokter mengatakan bahwa stres emosional dapat memperburuk kondisi fisiknya. Meskipun Dania berusaha keras untuk menjaga kesehatan ayahnya, dia merasa putus asa melihat ayahnya semakin melemah. Suatu sore yang kelam, saat Dania pulang dari pasar setelah membeli kebutuhan sehari-hari, dia mendapati ayahnya terjatuh di lantai ruang tamu. Dengan panik, dia segera memanggil ambulans dan berusaha memberikan pertolongan pertama sambil menunggu bantuan datang. Namun sayangnya, semua usaha itu tidak berhasil. Ayahnya meninggal dunia di rumah sakit akibat serangan jantung. Kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu singkat membuat Dania merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Rasa sakit dan kesedihan itu begitu mendalam, sehingga dia hampir tidak bisa merasakan apapun selain hampa dan bingung. Rian berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Dania di tengah duka ini. Dia selalu ada di sampingnya, memegang tangannya saat air mata mengalir deras. Namun meskipun Rian ada di sana untuk menenangkan dan memberi dukungan moral, Dania tetap merasa sendirian dalam kesedihannya. Dia merasa bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa memahami betapa hancurnya hatinya setelah kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu singkat. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan indah bersama mereka. Foto-foto keluarga di dinding menjadi pengingat akan kebahagiaan yang pernah ada. Dania seringkali duduk sendirian di kamar tidurnya sambil memandang foto-foto tersebut dengan air mata mengalir di pipinya. Dia merasa seperti kehilangan arah dalam hidup. Semua impian dan harapan yang pernah dia miliki kini terasa sirna begitu saja. Dalam keadaan putus asa ini, dia mulai mempertanyakan masa depannya. Apa yang akan terjadi padanya? Tanpa orang tua, bagaimana dia bisa melanjutkan hidup? Setelah kehilangan kedua orang tuanya,
Dania dan Rian berusaha untuk melanjutkan perusahaan keluarga yang telah dibangun dengan cinta dan kerja keras oleh orang tua Dania. Perusahaan tersebut adalah sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang catering yang dikenal akan masakan lezat dan pelayanan yang ramah. Namun, tanpa bimbingan orang tua, mereka menghadapi tantangan yang sangat besar. Awalnya Dania merasa optimis. Dia percaya bahwa semua pelajaran yang diajarkan oleh orang tuanya akan membantunya mengelola bisnis ini. Namun, kenyataan berbicara lain. Dalam beberapa bulan pertama, Dania dan Rian berjuang untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Mereka tidak memiliki pengalaman dalam manajemen keuangan dan pemasaran, dan tanpa arahan orang tua, mereka merasa kebingungan. Dania mencoba menerapkan beberapa ide baru untuk menarik pelanggan, seperti memperkenalkan menu baru dan melakukan promosi di media sosial. Namun, semua usaha itu tidak memberikan hasil yang signifikan. Biaya operasional terus meningkat, sementara pendapatan tetap stagnan. Rian berusaha membantu dengan menggunakan keterampilan pemasaran digitalnya, tetapi mereka masih kesulitan untuk mendapatkan perhatian di pasar yang semakin kompetitif. Malam saat Dania duduk di meja makan dengan Rian, mereka memeriksa laporan keuangan perusahaan. Ketika melihat angka-angka merah yang terus bertambah, Dania merasakan kepanikan menyelimuti hatinya. "Rian, kita tidak bisa terus begini. Jika ini berlanjut, kita akan bangkrut," katanya dengan suara bergetar. Rian mengangguk dengan wajah cemas. "Kita harus mencari solusi secepatnya. Mungkin kita bisa mencari investor atau pinjaman untuk menutupi biaya sementara kita memperbaiki keadaan." Namun, ketika mereka mencoba mencari pinjaman dari bank, mereka ditolak karena kurangnya jaminan dan riwayat kredit yang baik. Keadaan semakin memburuk ketika salah satu pelanggan utama mereka memutuskan untuk menghentikan kontrak catering karena kualitas layanan yang menurun akibat kekurangan staf dan sumber daya. Hari demi hari berlalu, dan tekanan semakin berat bagi Dania dan Rian. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran setan. Setiap keputusan tampaknya membawa mereka lebih dekat ke jurang kebangkrutan. Akhirnya, setelah beberapa bulan berjuang tanpa hasil yang memadai, mereka terpaksa mengumumkan kebangkrutan perusahaan. Pengumuman itu datang sebagai pukulan telak bagi Dania. Dia merasa seolah-olah semua harapan dan impian yang pernah dia miliki hancur bersamaan dengan perusahaan keluarganya. Kenangan indah saat bekerja bersama orang tuanya di dapur catering, kini terasa seperti bayangan kelam yang menghantuinya. Setelah kebangkrutan perusahaan, Dania merasakan kehampaan yang mendalam. Dia merasa seolah-olah semua usaha dan kerja kerasnya sia-sia belaka. Hidupnya seakan kehilangan arah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Rian berusaha menghiburnya dengan mengatakan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada banyak peluang di luar sana. Tetapi Dania merasa sulit untuk melihat masa depan dengan optimis. Setiap hari terasa sama. Dia bangun dengan perasaan berat di dadanya dan menjalani rutinitas harian tanpa semangat. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di rumah sambil merenung tentang apa yang telah terjadi. Kenangan tentang orang tuanya dan perusahaan keluarga selalu menghantui pikirannya. Dia merasa terjebak dalam kesedihan dan kehilangan. Rian berusaha memberikan dukungan moral kepada Dania dengan mengajak pergi jalan-jalan atau melakukan aktivitas menyenangkan untuk mengalihkan perhatian dari kesedihan. Namun, setiap kali mereka pergi ke tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi bersama orang tua Dania, rasa sakit itu kembali muncul. Dia merasa bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menggantikan kehadiran orang tuanya. Dalam keadaan putus asa ini, Dania mulai mencari cara untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Dia mencoba berbagai kegiatan, mengikuti kelas yoga, bergabung dengan komunitas seni lokal, bahkan belajar memasak resep baru dari buku masakan, tetapi semua itu terasa hampa, tanpa semangat dan tujuan. Suatu malam, saat duduk sendirian di ruang tamu sambil memandang foto-foto keluarganya, Dania merasakan gelombang emosi kembali menghantamnya. Dia menangis sejadi-jadinya sambil bertanya-tanya apakah dia akan pernah bisa menemukan kebahagiaan lagi tanpa orang tuanya di sampingnya. Rian
melihat betapa hancurnya hati Dania dan merasa sangat prihatin. Dia tahu betapa kuatnya ikatan antara Dania dan orang tuanya. Kehilangan itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam semalam. Dengan penuh kasih sayang, Rian mendekatinya dan berkata, "Dania, aku tahu ini sangat sulit bagimu. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada di sini untukmu." Dania menatap Rian dengan air mata membasahi pipinya. "Aku merasa hilang," ujarnya lirih. "Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup setelah semua ini." Dania menatap Rian dengan air mata membasahi pipinya. "Aku merasa hilang," ujarnya lirih. "Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup setelah semua ini." Rian memegang tangan Dania erat-erat dan berkata, "Kita akan melewati ini bersama-sama. Kita mungkin tidak memiliki semua jawaban sekarang, tetapi kita bisa mencari jalan keluar bersama." Kata-kata Rian memberi sedikit harapan bagi Dania, meskipun hatinya masih terasa berat. Setelah kebangkrutan perusahaan dan kehilangan kedua orang tuanya, Dania merasa terjebak dalam pusaran kesedihan yang tak berujung. Rian berusaha memberikan dukungan, tetapi Dania merasa semakin terasing dan tidak berdaya. Dalam upaya untuk menemukan kembali kekuatan yang hilang, dia mulai mencari cara untuk bangkit dari keterpurukan. Suatu hari, saat berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumahnya, Dania melihat poster di sebuah kafe lokal yang mengiklankan kelompok dukungan untuk orang-orang yang mengalami kehilangan. Kelompok ini menawarkan ruang bagi individu untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka, serta mendengarkan satu sama lain. Meskipun merasa ragu, Dania merasa ada sesuatu yang menariknya untuk mencoba. Pada pertemuan pertama, Dania duduk di tengah ruangan yang dipenuhi oleh orang-orang dengan cerita yang sama. Mereka semua berbagi pengalaman pahit tentang kehilangan orang-orang tercinta. Ketika gilirannya tiba, Dania merasa jantungnya berdebar kencang. Dia mengisahkan tentang ibunya dan ayahnya, bagaimana mereka adalah pilar dalam hidupnya, dan betapa hancurnya hatinya setelah kepergian mereka. Mendengar cerita orang lain membuat Dania merasa tidak sendirian. Dia melihat bahwa setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menghadapi duka. Beberapa berbicara tentang bagaimana mereka menemukan cara untuk mengenang orang yang telah tiada dengan cara yang positif. Sementara yang lain masih berjuang dengan rasa sakit. Dari diskusi tersebut, Dania mulai menyadari bahwa meskipun kehilangan adalah pengalaman yang sangat pribadi, ada kekuatan dalam berbagi dan mendukung satu sama lain. Setelah beberapa kali menghadiri pertemuan kelompok dukungan itu, Dania mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia belajar untuk menerima perasaannya dan membiarkan diri merasakan kesedihan tanpa merasa tertekan. Dia mulai menulis jurnal sebagai cara untuk mengekspresikan emosinya, menuliskan kenangan indah bersama orang tuanya, serta harapan dan impian yang masih ingin dicapainya. Dania juga mulai menjalin persahabatan dengan beberapa anggota kelompok tersebut. Mereka saling mendukung dan memberi semangat satu sama lain. Dalam proses ini, Dania menemukan kembali kekuatan dalam diri sendiri. Kekuatan untuk melanjutkan hidup meskipun ada rasa sakit yang terus menghantui. Setelah beberapa bulan berpartisipasi dalam kelompok dukungan, Dania merasakan perubahan signifikan dalam hidupnya. Dia mulai menyadari bahwa meskipun kehilangan adalah bagian dari hidup, itu bukanlah akhir dari segalanya. Dengan dukungan teman-teman barunya, dia mulai menemukan kembali jati dirinya yang hilang selama masa-masa sulit itu. Dania memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dalam mengejar passionnya di bidang kuliner. Dia teringat betapa senangnya dia saat memasak bersama ibunya di dapur. Momen-momen indah itu menjadi pengingat akan cinta dan kebahagiaan. Dengan semangat baru, dia mulai bereksperimen dengan resep-resep baru dan mencoba menciptakan variasi masakan yang berbeda. Dia juga memutuskan untuk mengikuti kursus memasak di sekolah kuliner setempat. Di sana, dia bertemu dengan banyak orang baru dan belajar teknik-teknik memasak yang lebih profesional. Setiap kali dia berada di dapur, dia merasa seolah-olah ibunya ada di sampingnya, membimbingnya, dan memberinya semangat. Proses ini bukan hanya tentang belajar memasak. Itu juga menjadi terapi baginya, cara untuk mengatasi rasa sakit dan menemukan kembali kebahagiaan. Dania juga mulai aktif di media sosial dengan membagikan hasil masakannya.
Dia membuat akun Instagram khusus untuk berbagi foto-foto masakan dan resep-resep yang dia buat. Ternyata banyak orang tertarik dengan karyanya. Komentar positif dari pengikutnya memberi dorongan moral yang sangat dibutuhkan. Suatu ketika, seorang pengikutnya menghubungi Dania dan menawarkan kesempatan untuk mengadakan kelas memasak online. Awalnya, Dania merasa ragu. Dia tidak yakin apakah dia cukup baik untuk mengajarkan orang lain. Namun, setelah berpikir panjang dan mendapatkan dukungan dari Rian serta teman-teman di kelompok dukungan, dia memutuskan untuk mengambil tantangan tersebut. Kelas memasak pertamanya berlangsung sukses. Dengan antusiasme tinggi, Dania menjelaskan langkah-langkah memasak sambil berbagi cerita tentang kenangan indah bersama ibunya. Peserta kelas tampak terinspirasi oleh semangatnya, dan banyak dari mereka memberikan pujian atas cara penyampaian materi yang ramah dan menyenangkan. Melalui pengalaman ini, Dania menyadari bahwa dia tidak hanya menemukan kembali jati dirinya sebagai seorang koki, dia juga menemukan tujuan baru dalam hidupnya, memberikan inspirasi kepada orang lain melalui masakan dan kenangan indah bersama ibunya. Dia mulai merencanakan lebih banyak kelas memasak, dan bahkan mempertimbangkan untuk membuka usaha catering kecil-kecilan lagi suatu saat nanti. Dania kini merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dia belajar bahwa meskipun hidup bisa sangat sulit dan penuh tantangan, ada selalu jalan untuk bangkit kembali jika kita mau berusaha mencari kekuatan dalam diri kita sendiri. Dengan langkah-langkah kecil namun pasti menuju kebangkitan ini, Dania akhirnya merasakan harapan baru dalam hidupnya. Setelah menemukan kembali semangatnya melalui kelas memasak dan berbagi resep di media sosial, Dania merasa terinspirasi untuk memulai usaha baru. Dia ingin menggabungkan kecintaannya pada memasak dengan keinginan untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Dengan dukungan Rian dan teman-teman dari kelompok dukungan, Dania mulai merencanakan langkah-langkah untuk membuka usaha catering kecil-kecilan yang akan menghormati warisan orang tuanya. Dania mulai dengan melakukan riset pasar. Dia mengamati tren makanan yang sedang populer, serta kebutuhan dan preferensi pelanggan di sekitarnya. Dia juga mengunjungi beberapa usaha catering lokal untuk mendapatkan wawasan tentang cara mereka beroperasi. Dari situ, Dania menyusun rencana bisnis sederhana yang mencakup menu, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Salah satu hal yang ingin Dania tonjolkan dalam usaha barunya adalah masakan rumahan yang penuh cinta. Dia ingin setiap hidangan yang dia sajikan membawa kenangan indah bagi pelanggannya, sama seperti yang dia rasakan ketika memasak bersama ibunya. Dengan semangat ini, dia mulai menyusun menu yang menampilkan masakan tradisional dan modern dengan sentuhan pribadi. Setelah menu siap, Dania mulai melakukan uji coba resep-resepnya. Dia mengundang teman-teman dari kelompok dukungan untuk mencicipi hidangan-hidangannya. Setiap kali mereka berkumpul di dapur Dania, suasana penuh tawa dan kebahagiaan mengingatkan Dania akan momen-momen indah bersama orang tuanya. Umpan balik dari teman-temannya sangat positif. Mereka menyukai rasa dan presentasi hidangan-hidangan tersebut. Dengan semakin banyaknya dukungan dan semangat dari orang-orang terdekatnya, Dania merasa percaya diri untuk melangkah lebih jauh. Dia mulai mempromosikan usaha cateringnya di media sosial dengan membagikan foto-foto hasil masakannya dan mengumumkan bahwa dia siap menerima pesanan. Rian membantu dengan membuat halaman Facebook dan Instagram untuk usaha baru ini, serta menyebarkan informasi kepada teman-teman dan kolega. Setelah beberapa minggu mempersiapkan segala sesuatunya, Dania akhirnya resmi meluncurkan usaha cateringnya dengan nama Dapur Kenangan. Nama ini dipilih sebagai penghormatan kepada orang tuanya dan kenangan indah yang mereka ciptakan bersama di dapur. Dia merasa bangga bisa melanjutkan warisan keluarga sambil mengejar impiannya. Pesanan pertama datang dari seorang teman Rian yang sedang merayakan ulang tahun. Meskipun merasa gugup, Dania bertekad untuk memberikan yang terbaik. Dia menyiapkan berbagai hidangan lezat, mulai dari nasi goreng spesial hingga kue ulang tahun yang dihias cantik. Ketika hari H tiba, Dania datang ke lokasi acara dengan penuh semangat dan harapan. Saat tamu mulai menikmati hidangan-hidangannya, Dania merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Melihat senyum di wajah mereka saat mencicipi masakannya membuat semua usaha dan kerja kerasnya terasa sangat berharga.
Umpan balik positif dari para tamu membuatnya semakin bersemangat untuk terus mengembangkan usahanya. Dengan peluncuran dapur kenangan, Dania merasa hidupnya mulai menemukan arah baru. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada kalanya tantangan datang silih berganti. Dalam setiap langkah perjalanan bisnisnya, Rian selalu ada di sampingnya sebagai pendukung setia. Rian tidak hanya membantu dalam pemasaran usaha Dania, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari di dapur. Dia seringkali membantu, menyiapkan bahan-bahan, mencuci piring, dan bahkan kadang-kadang ikut memasak jika dibutuhkan. Keterlibatan Rian membuat Dania merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Dia tahu bahwa suaminya selalu siap membantunya menghadapi setiap tantangan. Suatu malam setelah menyelesaikan pesanan besar untuk acara pernikahan, Dania merasa sangat lelah. Dia duduk di sofa sambil mengusap pelipisnya yang berkeringat. Rian melihat betapa lelahnya Dania dan segera mendekatinya. "Kau sudah bekerja keras hari ini," katanya lembut sambil memijat bahu Dania. "Aku bangga padamu." Dania tersenyum tipis meskipun rasa lelah masih menyelimuti dirinya. "Tapi aku merasa belum cukup baik," jawabnya jujur. "Aku masih banyak belajar tentang bisnis ini." Rian menatap mata Dania dengan penuh kasih sayang. "Ingatlah bahwa setiap langkah kecil adalah kemajuan," katanya sambil menggenggam tangan Dania erat-erat. "Kau sudah melakukan hal luar biasa dengan dapur kenangan, dan aku yakin kau akan terus berkembang." Dania merasa terharu mendengar kata-kata suaminya. Dukungan Rian memberinya kekuatan untuk terus maju, meskipun ada keraguan dalam dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa memiliki pasangan yang mendukung adalah salah satu hal terpenting dalam menjalani hidup. Seiring waktu berlalu, dapur kenangan mulai mendapatkan reputasi baik di kalangan pelanggan lokal. Banyak orang mulai merekomendasikan usaha ini kepada teman-teman mereka setelah mencicipi masakan Dania yang lezat dan penuh cinta. Hal ini membuat Dania semakin bersemangat untuk terus berinovasi dalam menu-menu barunya. Rian juga membantu dalam merencanakan acara promosi seperti bazar makanan lokal, di mana dapur kenangan bisa ikut berpartisipasi. Mereka bekerja sama untuk menyiapkan stand yang menarik perhatian pengunjung dengan dekorasi sederhana, namun elegan serta sampel makanan gratis untuk dicicipi. Ketika hari bazar tiba, Dania merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Namun melihat Rian di sampingnya memberinya ketenangan pikiran. Mereka bekerja sama dengan baik selama acara tersebut. Dania memasak sementara Rian menjelaskan menu kepada pengunjung dengan semangat. Berkat kerja keras mereka, dapur kenangan berhasil menarik perhatian banyak orang selama bazar tersebut, bahkan mendapatkan beberapa pesanan baru untuk acara-acara mendatang. Kesuksesan itu bukan hanya hasil dari masakan lezat Dania, tetapi juga karena dukungan tak henti-hentinya dari Rian. Seiring berjalannya waktu, dapur kenangan semakin berkembang, dan Dania mulai merasakan kebanggaan yang mendalam terhadap usahanya. Setiap hidangan yang dia buat bukan hanya sekadar makanan, itu adalah ungkapan cinta dan penghormatan kepada orang tuanya. Dia seringkali teringat momen-momen indah saat memasak bersama ibunya, dan bagaimana ibunya selalu mengajarinya untuk menambahkan sedikit cinta dalam setiap masakan. Dania memutuskan untuk mengadakan acara spesial di dapur kenangan untuk merayakan pencapaian ini sekaligus menghormati kenangan orang tuanya. Dia merencanakan sebuah acara malam kenangan, di mana dia akan menyajikan menu spesial yang terinspirasi oleh resep-resep keluarga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dia ingin mengajak pelanggan dan teman-teman untuk berbagi cerita tentang makanan dan kenangan mereka sendiri. Persiapan untuk acara ini sangat berarti bagi Dania. Dia menghabiskan waktu berhari-hari memilih resep-resep terbaik, mendekorasi ruang cateringnya dengan foto-foto keluarganya, serta menyiapkan undangan untuk teman-teman dan pelanggan setia. Rian selalu ada di sampingnya, membantunya dengan semua persiapan dan memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Hari acara tiba, dan suasana di dapur kenangan terasa hangat dan penuh semangat. Dania mengenakan gaun sederhana namun elegan, sementara Rian mengenakan setelan rapi. Mereka menyambut tamu dengan senyum lebar, dan Dania merasa bersemangat saat melihat banyak wajah akrab yang datang untuk merayakan bersama. Selama acara, Dania
menyajikan hidangan-hidangan istimewa sambil menceritakan kisah di balik setiap resep. Dia berbagi tentang bagaimana ibunya mengajarinya memasak nasi goreng spesial keluarga, serta kenangan indah saat mereka berdua menyiapkan kue ulang tahun untuk ayahnya. Setiap cerita membawa tamu pada perjalanan nostalgia, membuat mereka merasa terhubung dengan pengalaman Dania. Di tengah acara, Dania mengajak semua orang untuk berbagi kenangan mereka sendiri tentang makanan. Beberapa tamu mulai bercerita tentang bagaimana masakan tertentu mengingatkan mereka pada orang-orang tercinta yang telah pergi. Suasana menjadi emosional, tetapi juga penuh kehangatan. Sebuah pengingat bahwa meskipun kehilangan adalah bagian dari hidup, kenangan indah dapat terus hidup dalam hati kita. Ketika malam semakin larut, Dania merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dia melihat betapa banyak orang yang terhubung melalui makanan dan cerita, dan itu membuatnya merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Acara tersebut bukan hanya tentang makanan. Itu adalah perayaan cinta, kenangan, dan harapan baru. Setelah suksesnya malam kenangan, Dania merasa lebih kuat dari sebelumnya. Acara itu tidak hanya memperkuat hubungannya dengan pelanggan, tetapi juga memberinya keyakinan bahwa dia berada di jalur yang benar. Dapur kenangan bukan hanya sekadar usaha. Itu adalah bagian dari dirinya. Sebuah cara untuk terus menghormati warisan orang tuanya sambil menciptakan sesuatu yang baru. Dengan semangat baru ini, Dania mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk mengembangkan usahanya. Lebih jauh, dia ingin membuka kelas memasak reguler di dapur kenangan, di mana orang-orang bisa belajar memasak sambil berbagi cerita dan pengalaman mereka. Dia percaya bahwa melalui kelas-kelas ini, dia bisa membantu orang lain menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri melalui masakan. Rian sangat mendukung ide ini dan membantu Dania menyusun kurikulum kelas yang menarik. Mereka merencanakan berbagai tema untuk setiap kelas, mulai dari masakan tradisional hingga kreasi modern, dengan sentuhan pribadi. Dengan antusiasme tinggi, Dania mempromosikan kelas-kelas ini di media sosial dan melalui jaringan pelanggan yang sudah ada. Seiring waktu berlalu, kelas memasak tersebut menjadi sangat populer. Banyak peserta yang datang, tidak hanya untuk belajar memasak, tetapi juga untuk berbagi cerita tentang pengalaman mereka masing-masing. Dania merasa senang melihat bagaimana masakan dapat menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan membantu mereka menemukan kebahagiaan dalam proses memasak. Dania juga mulai menerima tawaran untuk berkolaborasi dengan restoran lokal lainnya dalam acara khusus atau festival kuliner. Kesempatan ini membuka lebih banyak pintu bagi dapur kenangan dan memperkenalkan masakannya kepada audiens yang lebih luas. Setiap kali dia berdiri di depan publik untuk berbagi resep atau melakukan demo memasak, rasa percaya diri Dania semakin tumbuh. Melalui semua perjalanan ini, Dania tidak pernah melupakan orang tuanya. Dia sering mendedikasikan hidangannya kepada mereka. Setiap kali dia membuat nasi goreng spesial atau kue ulang tahun, dia selalu mengenang bagaimana ibunya mengajarinya cara melakukannya dengan penuh cinta. Dalam hatinya, dia tahu bahwa orang tuanya bangga padanya. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan dan tantangan hidup, Dania merasa seperti telah menemukan kembali jati dirinya. Dia bukan hanya seorang pengusaha catering, dia adalah seorang wanita yang kuat dan mandiri yang mampu mengatasi kesedihan dan menemukan harapan baru dalam hidupnya. Dengan setiap hidangan yang dia sajikan dan setiap kelas memasak yang dia ajarkan, Dania terus menghormati warisan keluarganya, sambil menciptakan masa depan yang cerah bagi dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa meskipun kehilangan adalah bagian dari hidup, cinta dan kenangan akan selalu hidup selamanya. Dan itu adalah kekuatan utama yang membimbingnya dalam setiap langkah perjalanan hidupnya.